Hai nakama, apa kabar? Selamat datang di channel Anime Haki. Pada video kali ini kami akan membahas sisa lawan yang akan dihadapi Luffy beserta aliansi di Wano. Jika kita flashback sejenak bagaimana Luffy harus dibuat babak belur oleh Kaido sampai 2 kali, hal itu tidak menyurutkan semangat untuk membebaskan negeri Wano dari kejahatan Orochi dan bajak laut hewan buas. Rupanya semangat para aliansi Luffy mulai membuahkan hasil. Selain setelah mengacak-acak Onigashima, banyak kroco-kroco Kaido yang tumbang. Belum lagi hampir seluruh para gifter telah mengkhianati Kaido berkat kekuatan buah iblis Tama. Dan yang membuat Kaido semakin marah adalah satu persatu anggota Tobi-Roppo tumbang. Mulai dari Page One, kemudian Ulti, ditambah lagi Wushu dan Sasaki. Setelah itu yang terakhir yang membuat banyak fan One Piece kagum adalah kekalahan Black Maria dari Robin. Nah, lalu siapa lagi musuh tangguh yang masih tersisa dalam perang di Onigashima ini? Oke, mari kita bahas bersama-sama. Yang pertama adalah Appo. Appo dalam debutnya di perang Onigashima hampir membuat Zoro dan Luffy KO. Karena serangan yang sangat sulit untuk diprediksikan, tapi pada akhirnya serangan Appo mampu diatasi dengan menutup telinga. Maka serangannya tak akan berpengaruh. Nah, Appo sempat bertarung melawan Kid dan babak belur, tapi tetap saja ia pada akhirnya masih bisa bangkit dan hingga sampai saat ini keberadaan Appo di Onigashima jika dibiarkan saja akan cukup berbahaya. Belum diketahui siapa yang akan mengalahkan Appo. Namun kalau dia terus ingin bertarung di area panggung utama, bisa jadi dia akan dihajar oleh karakter seperti Distract yang juga masih berada di situ. Karakter selanjutnya adalah Fukurokuju. Setelah bangga Orochi masih hidup, Fukurokuju menyarankan Orochi untuk kabur dari hadapan Akazaya. Tapi karena begitu percaya diri, ia mencoba melawan semua Akazaya hingga pada akhirnya satu persatu kepala ular Orochi ditebas oleh mereka. Sampai sekarang, nasib Orochi belum lagi diperlihatkan apakah benar-benar sudah tewas atau nantinya ia akan hidup kembali. Nah, setelah insiden itu, Fukurokuju menghadapi Raizo. Dan sampai pada One Piece chapter 1022, mereka masih diperlihatkan bertarung. Walaupun pada akhirnya kami yakin Raizo lah yang akan memenangkan pertarungan itu. Perospero adalah satu-satunya anak Big Mom yang bergabung dalam pertarungan di Onigashima. Dan yang lainnya masih berada di dek kapal. Belum diketahui kapan mereka akan menyusul ke Onigashima. Apalagi keberadaan pulau ini yang terbang begitu tinggi tentu akan menyulitkan mereka. Tapi dengan kehadiran Perospero cukup membuat repot aliansi Luffy. Wanda dan Carrot telah dikalahkannya. Dan di One Piece chapter 1022 hampir saja Perospero melukai Sanji dengan serangan permen panah dari jarak yang jauh. Tapi untung saja Neko Mamushi yang mengamuk atas kematian Pedro langsung menghajarnya hingga membuat Perospero cukup ketakutan. Dan besar kemungkinan Perospero nantinya akan kalah di tangan kucing oranye ini. Kehadiran Hawkins si dukun santet di perang Onigashima ini memang cukup merepotkan. Kelicikannya dalam bertarung membuat lawannya harus pintar mencari cara untuk menghajarnya. Dan baru-baru ini di One Piece chapter 1022, Killer dibuat serba salah dalam menghadapinya. Karena jika ia menyerang Hawkins, maka serangan itu akan dipindahkan ke tubuh Kid. Nah, jika ia gegabah dalam menyerang Hawkins, maka Killer tanpa sengaja membunuh rekannya sendiri. Dari sinilah bisa jadi Hawkins akan mengambil kesempatan untuk menjebak Killer hingga ia berusaha mengalahkannya. Tapi bagi kami sendiri, pertarungan mereka berdua masih 50-50. Belum jelas siapa yang akan memenangkan pertarungan ini.
Setelah para Akazanen dibuat kaget akan kemunculan Oden palsu di tempat persembunyiannya, hingga pada akhirnya mereka mengetahui bahwa itu bukanlah Oden. Lalu Asura Doji mengorbankan dirinya demi melindungi rekan-rekannya dari ledakan bom di tubuh Oden palsu. Jack yang telah terluka terakhir diperlihatkan melawan Inu Arashi. Pertarungan Inu Arashi lawan Jack ini awalnya sempat tidak adil karena anak buah Jack bisa merepotkan Inu Arashi. Namun, kini setelah Tama membuat banyak anak buah Kaido berbalik menjadi sekutu, bisa terbuka peluang bagi Inu Arashi untuk menang, terutama karena Jack sendiri sekarang sudah terluka parah. Queen salah satu All-Star Kaido yang sejauh ini telah banyak membuat aliansi cukup ketakutan setelah insiden penyebaran virus iblis es ke semua orang yang ada di panggung utama. Walaupun berujung, Queen terlihat kesal karena Chopper yang berhasil menyembuhkannya. Nah, Queen diperlihatkan bertarung melawan Sanji. Lalu di One Piece Chapter 1022, Sanji dikeroyok oleh King dan juga Queen. Hingga pada akhirnya Zoro yang baru bangkit dari luka-lukanya langsung menolong Sanji. Sejauh ini, King yang merupakan All-Star yang bertarung melawan Marco, pertarungan mereka cukup imbang. Jual beli serangan terus berlangsung, tapi entah mengapa Oda Sensei sangat sedikit memperlihatkan pertarungan sengit di antara mereka. Dan kali ini, di One Piece Chapter 1022, King yang dibantu oleh Queen beralih menyerang Sanji, hingga membuat Sanji sampai kewalahan. Untungnya, rivalnya yaitu Zoro cepat membantu dan hal yang selalu kita nantikan terjadi. Kombinasi serangan Sanji dan Zoro membuat King dan Queen sampai terluka. Serangan kombinasi ini dibuat full satu halaman oleh Oda Sensei. Kita nantikan saja bagaimana Oda Sensei membuat pertarungan mereka semakin sengit hingga membuat King dan juga Queen KO. Big Mom merupakan musuh yang tak terduga hadir pada alur Wano ini. Bahkan kehadiran Big Mom yang beraliansi dengan Kaido sampai membuat heboh dunia per One Piece-an. Nah, terakhir terlihat Big Mom akan menghadapi Law dan juga Kid. Ini situasi yang cukup menarik karena kalau Kid dan Law bisa mengalahkan Big Mom, mereka akan membuktikan diri mereka layak mendapatkan kenaikan bounty yang cukup tinggi. Tapi perlu diingat, untuk mengalahkan Big Mom bukanlah hal yang mudah. Jika mereka ceroboh, maka Kid dan Law yang akan dibuat perkedel oleh Big Mom. Nah, musuh terakhir yang akan menentukan kemenangan dan kebebasan negeri Wano adalah Kaido. Dalam menghadapi Kaido, kami yakin Luffy tak akan sanggup mengalahkannya sendirian. Dan Luffy akan main keroyokan bersama dengan semua kru bajak lautnya. Hal ini juga pernah diperlihatkan oleh Oda Sensei dalam opening anime One Piece. Kita tunggu saja apa saja kejutan yang akan diperlihatkan oleh Oda Sensei saat final battle nantinya. Apakah Luffy akan mengeluarkan kekuatan terbarunya, begitu juga dengan krunya? Karena memang Kaido begitu tangguh, apalagi dibentuk hybridnya. Oke, sekian dulu pembahasan kita kali ini. Jika ada tambahan, silahkan isi pada kolom komentar.